wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku di vlog ketiga ini yang mengambil tema mengenai tumbuhan gimnosperme, monokotil dan juga dikotil. Nah, sebelumnya aku perkenalkan, nama aku Izzatunisa Nur Ashida. Aku dari kelas 10 MIPA 4. Di sini aku akan mengajak teman-teman untuk mencari ketiga tumbuhan tadi di sekitar rumahku. Nah, namun sebelum aku mengajak teman-teman semua, aku akan menjelaskan tujuan dan juga manfaat pada vlog ketiga ini. Nah, tujuannya yaitu kita dapat lebih mudah mengidentifikasi tumbuhan-tumbuhan di sekitar kita dari segi klasifikasi, kemudian morfologi, manfaat, dan juga hal-hal lainnya setelah melihat video ini. Dan manfaatnya, kita dapat menambah ilmu pengetahuan atau informasi mengenai tumbuhan gimnosperme, monokotil, dan juga dikotil. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita langsung cari tumbuhannya bersama-sama. Let's go! Nah, di depan sana aku sudah menemukan pohon pepaya. Pohon pepaya itu termasuk tumbuhan dikotil, guys. Nah, sekarang aku akan mencoba mengidentifikasi pohon pepaya menggunakan aplikasi Planet. Oke, langsung aja yuk kita menuju ke aplikasinya. Nah, ini adalah aplikasi Planet. Kemudian kita buka, lalu klik foto, lalu klik galeri. Kemudian pilih gambar pohon pepaya. Lalu di sini ada pilihan daun, buah, habitat, bunga, kulit, atau lainnya. Kita bisa pilih salah satu, contohnya daun. Nah, di sini sudah teridentifikasi. Jadi pohon pepaya itu memiliki nama ilmiah yaitu Carica papaya L. Lalu untuk ciri morfologinya, yang pertama adalah bunga. Nah, kita bisa pilih salah satu. Ini adalah bunga pepaya pada pepaya. Nah, ini. Jadi bunga ini merupakan jenis bunga majemuk yang memiliki susunan tangkai. Kemudian untuk daunnya kita pilih salah satu. Jadi daun ini memiliki bentuk seperti daun tunggal yang besar dan cukup kokoh. Lalu untuk buahnya, nah, buah ini merupakan jenis buah tunggal, yakni di mana bunga hanya memiliki satu calon buah saja. Lalu untuk batangnya, jadi batangnya memiliki bentuk seperti bulatan dengan permukaan yang berbentuk bercak-bercak di tangkainya seperti spiral. Ini seperti ini ya, teman-teman. Kemudian ini adalah bentuk pohon secara keseluruhannya. Nah, seperti ini. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya lagi, aku akan menjelaskan setelah ini. Jadi, pepaya atau Carica papaya L ini merupakan tumbuhan yang berasal dari Meksiko. Untuk klasifikasinya, pohon pepaya termasuk kingdom Plantae, ordonya Brasicales, familinya yaitu Caricaceae, genusnya yaitu Carica, dan spesiesnya yaitu Carica papaya. Ciri-ciri morfologinya, yang pertama itu ada akar. Jadi jenis akar pepaya adalah tunggang atau radik primaria. Hal ini karena lembaga pada akar tumbuh akan terus tumbuh dan bercabang. Pertumbuhan akar tunggang memanjang dan juga mendatar. Kemudian yang kedua yaitu ada batang. Jadi batangnya memiliki bentuk seperti bulatan dengan permukaan yang berbentuk bercak-bercak yang di tangkainya seperti spiral. Nah, di batangnya juga memiliki lubang seperti rongga pada inti sel, yakni sel gabus. Yang ketiga ada daun. Daunnya memiliki bentuk seperti daun tunggal yang besar dan cukup kokoh. Permukaan dari daun ini memiliki jari-jari yang panjang dan bergerigi. Di lingkungan masyarakat, daun ini umumnya dijadikan lodeh dan masakan lainnya. Rasa daun ini cukup pahit loh. Nah, kemudian ada bunga. Jadi bunga ini merupakan jenis bunga majemuk yang memiliki susunan tangkai. Terdapat 3 jenis bunga pada pohon pepaya, yaitu ada bunga jantan, betina, dan sempurna. Nah, bunga ini memiliki warna kekuningan dan berbentuk menyerupai lonceng atau trompet. Kemudian morfologi buahnya, jadi buah ini merupakan jenis buah tunggal, yakni di mana bunga hanya memiliki satu calon buah. Getah dari buah pepaya ini cukup banyak.
pepaya memiliki biji yang cukup banyak. Buah ini akan muncul di bagian ketiak tangkai daunnya. Dan yang terakhir ada morfologi biji. Jadi biji memiliki bentuk yang kecil dan bulat dengan jumlah yang banyak. Biji dari buah ini berwarna kehitaman dan dapat ditanam secara langsung. Nah, sekarang aku akan mengidentifikasi tumbuhan yang kedua, yaitu ada pohon pisang. Jadi pohon pisang itu termasuk tumbuhan monokotil. Nah, sekarang aku akan mengidentifikasi pohon pisang ini menggunakan aplikasi Planet. Nah, sekarang kita akan mulai mengidentifikasi tumbuhan pisang. Pertama kita klik foto, lalu klik galeri, kemudian pilih pohon pisang. Nah, di sini ada banyak, bisa daun, buah, habitat, bunga, kulit atau lainnya. Kita bisa pilih terserah. Aku pilih daun. Nah, di sini ada dua, ada Musa paradisia KL dan ada Musa acuminata Cola. Nah, kita bisa pilih salah satu, namun yang paling umum atau yang paling teratas yaitu ada Musa paradisia KL. Kita klik. Nah, di sini untuk ciri-ciri morfologinya pertama ada bunga. Jadi bunganya itu disebut juga jantung pisang karena bentuknya menyerupai jantung. Lalu yang kedua ada daun. Nah, jadi helaian daun pisang itu terbentuk lanset memanjang. Kemudian yang ketiga ada buah. Jadi buah ini biasanya setelah bunga keluar terbentuk satu kesatuan bakal buah yang disebut sisir. Kemudian ada batang. Kemudian batang pisang ini sebenarnya terletak di dalam tanah, yaitu berupa umbi batang. Kemudian ini adalah pohon pisang keseluruhan. Seperti ini. Nah, seperti ini. Untuk penjelasan lebih lengkapnya lagi, aku akan menjelaskan setelah ini. Tanaman pisang atau Musa paradisiaca adalah tanaman buah berupa herba yang berasal dari kawasan di Asia Tenggara. Pisang termasuk salah satu komoditas hortikultura unggulan di Indonesia. Untuk klasifikasi tanaman pisang, ia termasuk kingdom Plantae, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Liliopsida, ordernya Musales, familinya Musaceae, kemudian jenisnya Musa, dan spesiesnya Musa parasitiaca. Untuk ciri morfologinya, yang pertama ada akar. Jadi untuk pohon pisang itu berakar rimpang dan tidak mempunyai akar tunggang. Akar ini tumbuh ke bawah sampai kedalaman 75 sampai 150 cm. Yang kedua ada batang. Jadi batang pisang sebenarnya terletak di dalam tanah, yaitu berupa umbi batang. Di bagian atas umbi batang terdapat titik tumbuh yang menghasilkan daun, dan pada suatu saat akan tumbuh bunga pisang atau yang disebut jantung pisang. Sedangkan yang berdiri tegak yaitu batang semu yang terbentuk dari pelepah daun panjang yang saling menutupi dengan kuat dan kompak. Yang ketiga ada daun. Helaian daun pisang terbentuk lancet memanjang yang letaknya tersebar dengan bagian bawah daun tampak berlilin. Dan yang keempat ada bunga. Bunga disebut juga jantung pisang karena bentuknya menyerupai jantung. Bunga pisang tergolong berkelamin satu, yakni berumah satu dalam satu tandan. Bunga tersebut tersusun dalam dua baris melintang, yakni bunga betina di bawah bunga jantan. Nah, benang sari berjumlah 5 buah. Pada buah betina terbentuk tidak sempurna, sedangkan pada bunga jantan tidak terdapat bakal buah. Kemudian yang terakhir ada buah. Biasanya setelah bunga keluar itu terbentuk satu kesatuan bakal buah yang disebut sisir. Khusus pisang raja, pada waktu matang warna kulit buahnya kuning berbintik coklat, warna daging buahnya kuning kemerahan tanpa biji dan kulitnya agak tebal. Nah, yang terakhir yaitu ada tumbuhan melinjut. Jadi tumbuhan melinjut itu memiliki nama ilmiah yaitu Gnathon gnemon L. Nah, jadi untuk
tumbuhan melinjo ini termasuk tumbuhan gimnospermae, yaitu tumbuhan berbiji terbuka. Dan sebelum itu, seperti biasa, setelah ini kita akan mencoba untuk mengidentifikasi pohon melinjo dengan menggunakan aplikasi Planet. Nah, yang terakhir, kita akan bersama-sama mengidentifikasi tumbuhan yang ketiga, yaitu ada tumbuhan melinjo. Pertama, kita buka galeri, kemudian pilih foto melinjo. Nah, di sini karena yang paling tampak itu adalah buah, jadi saya memilih buah. Nah, di sini yang terdeteksi yaitu ada Gnetum gnemon. Nah, jadi untuk pohon melinjo ini memiliki nama ilmiah yaitu Gnetum gnemon L. Lalu kita lihat ciri morfologinya. Jadi yang pertama itu ada bunga, jadi bunganya seperti ini. Jadi bunga pada melinjo itu tidak sempurna, yang berumah dua dan muncul di ketiak daun. Kemudian ada juga daun, jadi daunnya seperti ini. Nah, jadi daun dari tanaman ini adalah daun tunggal yang berbentuk oval, terdiri dari tangkai daun dan helaian daun. Lalu ada buah. Nah, jadi buahnya ini, jadi melinjo itu tidak memproduksi atau menghasilkan buah dan bunga sejati. Buahnya itu dikenal juga sebagai biji melinjo. Kemudian ada batangnya. Jadi batangnya seperti ini. Jadi bentuk dari batang tanaman ini itu adalah bulat. Kemudian ini adalah pohonnya secara keseluruhan seperti ini ya. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya lagi, apakah menjelaskan setelah ini? Jadi melinjo itu adalah suatu spesies tanaman berbiji terbuka yang berbentuk pohon. Melinjo sendiri dapat tumbuh mencapai 100 tahun lebih. Tanaman ini dapat diperbanyak dengan cara generatif dengan biji atau vegetatif, bisa dengan pencakokan, okulasi, stek, dan penyambungan. Kemudian melinjo dapat ditemukan di tempat kering karena tidak memerlukan tanah yang bernutrisi tinggi. Untuk klasifikasinya, melinjo termasuk kingdom Plantae. Divisinya Tracheophyta, kelasnya Gnetopsida, ordonya Ephedrales, kemudian familinya Gnetaceae, genusnya Gnetum L, dan spesiesnya Gnetum gnemon L. Lalu ciri morfologinya, yang pertama ada akar. Jadi akar tanaman ini adalah tunggang. Akar tanaman ini fungsinya juga seperti tanaman-tanaman lainnya, yaitu untuk membantu melinjo dapat berdiri tegak dan menyerap air serta unsur hara yang ada di dalam tanah. Kemudian yang kedua ada batang. Jadi bentuk dari batang tanaman ini adalah bulat. Sistem percabangan dari tanaman melinjo adalah monopodial, yaitu batang pokoknya terlihat jelas karena lebih besar dan panjang pertumbuhannya. Yang ketiga ada daun. Jadi daun dari tanaman ini adalah daun tunggal yang berbentuk oval, terdiri dari tangkai daun dan helaian daun. Tepi daunnya rata, duduk daunnya atau berhadap-hadapan, dan tulang daunnya menyirip. Dan apabila daun ini disobek, akan terlihat serabut halus yang berwarna putih. Lalu yang keempat ada bunga. Jadi bunga pada melinjo itu tidak sempurna, yang berumah dua dan muncul di ketiak daun. Ketidaksempurnaan bunga ini dikarenakan bunga jantan terdiri dari benang sari dan bunga betina terdiri dari karangan bulir terpisah, sehingga saat penyerbukan tidak bisa langsung, namun dengan bantuan angin, air, hewan, atau manusia. Kemudian yang terakhir ada buah atau biji. Jadi melinjo itu tidak memproduksi atau menghasilkan bunga dan buah sejati. Buahnya dikenal sebagai biji melinjo yang mana terbungkus oleh kulit luar yang berdaging. Tanaman ini berbiji terbuka, warna bijinya dibagi menjadi dua, yaitu warna hijau pada saat belum matang dan merah pekat pada saat sudah matang. Nah, kesimpulan dari vlog ketiga aku adalah tumbuhan gimnospermae, monokotil, dan juga dikotil memiliki banyak perbedaan. Salah satunya dari klasifikasi, kemudian dari morfologi, manfaat, dan juga dari hal lainnya. Walaupun tiga tumbuhan ini sama-sama termasuk kingdom Plantae. Oke, sekian dulu vlog dari aku. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau kalimat. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.